Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Iza Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Maruf, masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa, 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Iza Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi,
Informatika dan Digital, Budi Aris Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairu Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Rosyid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Capres terpilih Prabowo Subianto mengundang makan malam bersama tim hukum Prabowo Gibran di Kertanegara pada Selasa, 23 April 2024. Prabowo ucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah berjuang di MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Prabowo juga sampaikan setelah ini akan melakukan komunikasi dengan semua pihak untuk membentuk koalisi yang kuat dan efektif. Tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap, menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Tim hukum Prabowo Gibran hadir di Kertanegara untuk menghadiri undangan makan malam bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 23 April 2024. Hotman Paris dan Otto Hasibuan ungkap pesan penting Prabowo soal Jokowi. Prabowo meminta agar semua pihak tidak mengadu domba antara dirinya dan Presiden Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha
menggagalkan pemilu itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi, itu pesan beliau. Nah ini dia nih dengan tuh lihat teman nih. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Tanda tangan Ya. Presiden dengan Wakil Presiden untuk buku ini. Ya. Terima kasih. Itu dong. Tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus, udah putus nih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya. Dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau tadi ngaji bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Hah? Oh, bahasa Belanda apa Jerman? Ya nyanyi lama banget. Ya. Apa? Apa? Arah ke kamera. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu karena dia udah klien saya dari tahun, udah 20 tahun dia klien saya. Ya dia udah tahu aspiri gue banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Ya, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Ya. Kenapa? Kalau PT-UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT-UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT-UN tidak berwenang itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT-UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil Pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih. Ayo, Bos. Nah, ini dia nih. Nah, dia tadi nyanyi lagu Batak. Sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai. Ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami, pertama ya ucapan terima kasih kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya.
Beliau berterima kasih pada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga ya. Bangga dengan kata-kata itu dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana Bang? Ya Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi ngapain apa aja Bang? Pembicaraannya di dalam Bang. Siapa itu? Bang Ahmad Ali, Waketum. Oh, Pak Ahmad Ali. Ya tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya nanti lihat aja sehari 2 hari ya. Oke. Apa tuh Bang Ya, ada lah sehari 2 hari nanti. Akan berkoalisi? Sehari 2 hari. Ya nanti teman-teman media akan ya. Tadi pembicaraannya di dalam cukup konfidensial dong berarti. Ya makanya nanti tunggu sehari 2 hari ya. Oke. Tadi ada kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai Waketum Nasdem dengan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari 2 hari. Kabarnya menggembirakan atau enggak nih 1-2 hari? Oh pasti gembira lah. Ini sebenarnya diumumnya dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri Bang dengan Bang Ali? Dadakan. Ya, oke. Tapi memang kapasitasnya sebagai Waketum Nasdem ya Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu deh. Ya. Oke. Ya. Oke, Bang. Oke. Untuk pertemuan ya Bang, akan ada pertemuan besar gitu Bang antara Pak Prabowo mungkin dengan Amin dalam 1-2 hari ini Bang? Ya dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya Gibran nanti gitu, Bang? kita lihat dalam pernyataan hari itu karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Oke, siap. Oke. Makasih Bang. Masih. Standby live. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024.
Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan Presiden Wakil Presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Download Tribun X. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti XKSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Maruf, masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati.
18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarula Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Rosyid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Beredar sebuah potongan video memperlihatkan figura foto Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang diproduksi massal. Gaji materi kecil, Hotman Paris ogah ditawari kursi menteri meski bahwa Prabowo Gibran menang di MK. Pengacara kondang Hotman Paris ogah jadi menteri meski membela Prabowo Gibran sampai menang di MK. Ia membandingkan gaji menteri dan pendapatannya sebagai pengacara. Salah satu tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, berbicara soal kursi menteri usai jagoannya dinyatakan menang sengketa Pilpres 2024. Ia menyinggung soal kursi menteri di media sosialnya pada Selasa 23 April 2024 atau sehari usai Prabowo Gibran dinyatakan sah memenangkan Pilpres 2024. Pria yang kerap berpenampilan nyantrik itu membagikan berita soal sikap legowo para lawan Prabowo Gibran usai putusan MK. Ia mengajak seluruh pihak kembali berteman usai pemenang Pilpres 2024 ditentukan. Kemudian Hotman pun menyinggung soal kursi menteri. Meski memiliki pengaruh dalam kemenangan Prabowo Gibran di gugatan Pilpres 2024, Hotman mengaku tidak tertarik dengan kursi menteri. Sebab menurut pria bermobil mewah itu, gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesannya sebagai pengacara dan pebisnis. Selain itu, Hotman juga mau hidup bebas dan bahagia karena menurutnya hidup hanya sebentar. Hotman tidak tertarik jadi menteri sebab gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesan sebagai pengacara dan bisnis. Hotman mau hidup bebas, bahagia karena hidup cuma sebentar, bebernya dikutip wartakotalive.com. Diketahui Hotman Paris sebelumnya mengaku diminta menjadi tim pengacara Prabowo Subianto dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024. Dia menghimbau untuk berdebat dengan kepala Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption,
Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif, dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Maruf, masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait.
38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Capres terpilih Prabowo Subianto mengundang makan malam bersama tim hukum Prabowo Gibran di Kertanegara pada Selasa, 23 April 2024. Prabowo ucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah berjuang di MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Prabowo juga sampaikan setelah ini akan melakukan komunikasi dengan semua pihak untuk membentuk koalisi yang kuat dan efektif. Tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap, menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Tim hukum Prabowo Gibran hadir di Kertanegara untuk menghadiri undangan makan malam bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 23 April 2024. Hotman Paris dan Otto Hasibuan ungkap pesan penting Prabowo soal Jokowi. Prabowo meminta agar semua pihak tidak mengadu domba antara dirinya dan Presiden Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi, itu pesan beliau. Nah ini dia nih dengan tuh lihat teman nih. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Tanda tangan ya? Presiden dengan Wakil Presiden untuk buku ini. Ya. Terima kasih.
Itu dong. Tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus, udah putus nih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya, dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua, beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau tadi nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Hah? Oh, bahasa Belanda apa Jerman. Ya nyanyi lama banget. Ya. Apa? Arah ke kamera, Bang. Apa? Arah ke kamera. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah, itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu, karena dia udah klien saya dari udah 20 tahun dia klien saya. Ya, dia udah tahu aspek gue banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Ya, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Ya. Kenapa? Kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT UN tidak berwenang, itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil Pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih. Ayo, Bos. Nah, ini dia nih. Nah, dia tadi nyanyi lagu Batak. Sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Oh, kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai. Ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang, dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami, pertama ya ucapan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih pada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap, ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba, mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi, jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya, terus terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin
bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana, Bang? Ya, Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi nyampein apa aja, Bang? Pembicaraannya di dalam, Bang. Siapa itu? Bang Ahmad Ali, Wakil Oh, Pak Ahmad Ali. Ya tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya nanti lihat aja sehari 2 hari ya. Oke. Apa tuh, Bang? Ya, ada lah sehari 2 hari nanti. Akan berkoalisi. Sehari 2 hari. Ya nanti teman-teman media akan ya. Tadi pembicaraannya di dalam cukup konfidensial dong berarti. Ya makanya nanti tunggu sehari 2 hari ya. Oke. Tadi ada kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai waktu Nasdem dengan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari 2 hari. Kabarnya menggembirakan atau enggak nih 1-2 hari? Oh pasti gembira lah. Ini sebenarnya ketemu dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri, Bang, dengan Bang Ali? Dadakan. Ya. Oke. Tapi memang kapasitasnya sebagai waketum Nasdem ya Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu deh. Ya. Oke. Oke, Bang. Hari ini pertemuan ya, Bang. Akan ada pertemuan besar gitu, Bang, antara Pak Prabowo mungkin dengan Amin dalam 1-2 hari ini, Bang. Ya dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya Gibran nanti juga, Bang? kita lihat dalam pernyataan hari itu, karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Oke, siap. Oke. Makasih, Bang. Masih. Standby live. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Download Tribun X. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor.
sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Maruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.
29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Beredar sebuah potongan video memperlihatkan figura foto Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang diproduksi massal. Gaji materi kecil, Hotman Paris ogah ditawari kursi menteri meski bahwa Prabowo Gibran menang di MK. Pengacara kondang Hotman Paris ogah jadi menteri meski membela Prabowo Gibran sampai menang di MK. Ia membandingkan gaji menteri dan pendapatannya sebagai pengacara. Salah satu tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, berbicara soal kursi menteri usai jagoannya dinyatakan menang sengketa Pilpres 2024. Ia menyinggung soal kursi menteri di media sosialnya pada Selasa 23 April 2024 atau sehari usai Prabowo Gibran dinyatakan sah memenangkan Pilpres 2024. Pria yang kerap berpenampilan nyantrik itu membagikan berita soal sikap legowo para lawan Prabowo Gibran usai putusan MK. Ia mengajak seluruh pihak kembali berteman usai pemenang Pilpres 2024 ditentukan. Kemudian Hotman pun menyinggung soal kursi menteri. Meski memiliki pengaruh dalam kemenangan Prabowo Gibran di gugatan Pilpres 2024, Hotman mengaku tidak tertarik dengan kursi menteri. Sebab menurut pria bermobil mewah itu, gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesannya sebagai pengacara dan pebisnis. Selain itu, Hotman juga mau hidup bebas dan bahagia karena menurutnya hidup hanya sebentar. Hotman tidak tertarik jadi menteri sebab gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesan sebagai pengacara dan bisnis. Hotman mau hidup bebas, bahagia karena hidup cuma sebentar, bebernya dikutip wartakotalive.com. Diketahui Hotman Paris sebelumnya mengaku diminta menjadi tim pengacara Prabowo Subianto dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024. Dia menghimbau untuk berdebat dengan kepala Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian,
Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Maruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Aris Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Rosyid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Capres terpilih Prabowo Subianto mengundang makan malam bersama tim hukum Prabowo Gibran di Kertanegara pada Selasa, 23 April 2024. Prabowo ucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah berjuang di MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Prabowo juga sampaikan setelah ini akan melakukan komunikasi dengan semua pihak untuk membentuk koalisi yang kuat dan efektif.
Tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap, menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Tim hukum Prabowo Gibran hadir di Kertanegara untuk menghadiri undangan makan malam bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 23 April 2024. Hotman Paris dan Otto Hasibuan ungkap pesan penting Prabowo soal Jokowi. Prabowo meminta agar semua pihak tidak mengadu domba antara dirinya dan Presiden Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap, bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi, itu pesan beliau. Nah ini dia nih. Tuh lihat teman nih. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Tanda tangan Presiden dengan Wakil Presiden untuk buku ini. Ya. Terima kasih. Itu dong. Tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus, udah putus nih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya. Dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau tadi nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Holong. Hah? Oh, bahasa Belanda apa Jerman? Ya nyanyi lama banget. Ya. Apa?
Apa? Arah ke kamera. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu karena dia udah klien saya dari udah 20 tahun dia klien saya. Ya, dia udah tahu aspek gua banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gua saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Ya, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Ya. Kenapa? Kalau PT-UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT-UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT-UN tidak berwenang itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT-UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih. Ayo bos. Nah ini dia nih. Nah, dia tadi nyanyi lagu Batak sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai. Ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami pertama ya ucapan terima kasih kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih pada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana Bang? Ya Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
apa sih pembicaraannya di dalam, Bang? Siapa itu? Bang Ahmad Ali, Waketum Nasdem. Oh, Pak Ahmad Ali. Ya tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya nanti lihat aja sehari 2 hari ya. Oke. Apa tuh Bang? Ya, ada lah sehari 2 hari nanti. Akan berkoalisi. Sehari 2 hari. Ya nanti teman-teman media akan ya. Tadi pembicaraannya di dalam cukup konfidensial dong berarti. Ya makanya nanti tunggu sehari 2 hari ya. Oke. Tadi ya, ada kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai Waketum Nasdem dengan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari 2 hari. Kabarnya menggembirakan atau enggak nih 1-2 hari? Oh pasti gembira lah. Ini sebenarnya kita dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri Bang dengan Bang Ali? Dadakan. Ya. Oke. Tapi memang kapasitasnya sebagai Waketum Nasdem ya Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu deh. Ya. Oke. Oke Bang. Hari ini pertemuan ya Bang. Akan ada pertemuan besar gitu Bang antara Pak Prabowo mungkin dengan Amin dalam 1-2 hari ini Bang. Ya dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya nanti kita lihat dalam pernyataan hari itu, karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Oke, siap. Oke. Makasih Bang. Masih. Standby live. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Download Tribun X. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR.
Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Maruf, masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42.
Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Beredar sebuah potongan video memperlihatkan figura foto Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang diproduksi massal. Gaji materi kecil, Hotman Paris ogah ditawari kursi menteri meski bahwa Prabowo Gibran menang di MK. Pengacara kondang Hotman Paris ogah jadi menteri meski membela Prabowo Gibran sampai menang di MK. Ia membandingkan gaji menteri dan pendapatannya sebagai pengacara. Salah satu tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, berbicara soal kursi menteri usai jagoannya dinyatakan menang sengketa Pilpres 2024. Ia menyinggung soal kursi menteri di media sosialnya pada Selasa 23 April 2024 atau sehari usai Prabowo Gibran dinyatakan sah memenangkan Pilpres 2024. Pria yang kerap berpenampilan nyantrik itu membagikan berita soal sikap legowo para lawan Prabowo Gibran usai putusan MK. Ia mengajak seluruh pihak kembali berteman usai pemenang Pilpres 2024 ditentukan. Kemudian Hotman pun menyinggung soal kursi menteri. Meski memiliki pengaruh dalam kemenangan Prabowo Gibran di gugatan Pilpres 2024, Hotman mengaku tidak tertarik dengan kursi menteri. Sebab menurut pria bermobil mewah itu, gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesannya sebagai pengacara dan pebisnis. Selain itu, Hotman juga mau hidup bebas dan bahagia karena menurutnya hidup hanya sebentar. Hotman tidak tertarik jadi menteri sebab gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesan sebagai pengacara dan bisnis. Hotman mau hidup bebas, bahagia karena hidup cuma sebentar, bebernya dikutip wartakotalive.com. Diketahui Hotman Paris sebelumnya mengaku diminta menjadi tim pengacara Prabowo Subianto dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024. Dia menghimbau untuk berdebat dengan kepala Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Maruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7.
Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarula Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Capres terpilih Prabowo Subianto mengundang makan malam bersama tim hukum Prabowo Gibran di Kertanegara pada Selasa, 23 April 2024. Prabowo ucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah berjuang di MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Prabowo juga sampaikan setelah ini akan melakukan komunikasi dengan semua pihak untuk membentuk koalisi yang kuat dan efektif. Tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU
Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan, sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap, menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Tim hukum Prabowo Gibran hadir di Kertanegara untuk menghadiri undangan makan malam bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 23 April 2024. Hotman Paris dan Otto Hasibuan ungkap pesan penting Prabowo soal Jokowi. Prabowo meminta agar semua pihak tidak mengadu domba antara dirinya dan Presiden Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi, itu pesan beliau. Nah ini dia nih dengan tuh lihat teman nih. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Tanda tangan ya? Presiden dengan Wakil Presiden untuk buku ini. Ya. Itu dong. Tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus, udah putus nih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya. Dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau tadi nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Hah? Oh, bahasa Belanda atau Jerman. Ya nyanyi lama banget. Ya. Apa? Arah ke kamera, Bang. Apa? Arah ke kamera. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah, itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu, karena dia udah klien saya dari udah 20 tahun dia klien saya. Ya, dia udah tahu aspek gue banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Nah, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Ya. Kenapa? Kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut.
menyatakan PT UN tidak berwenang, itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya, jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih. Ayo bos. Nah ini dia nih. Nah, dia tadi nyanyi lagu Batak sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai. Ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami, pertama ya ucapan terima kasih kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih pada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga dengan kata-kata itu, dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana, Bang? Ya, Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi ngapain apa aja, Bang? Pembicaraannya di dalam, Bang. Siapa itu? Bang Ahmad Ali waktu Nasdem. Oh, Pak Ahmad Ali. Ya tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya nanti lihat aja sehari 2 hari ya. Oke. Apa tuh, Bang? Ya, ada lah sehari 2 hari nanti. Akan berkoalisi? Sehari 2 hari. Ya nanti teman-teman media akan ya. Tadi pembicaraannya di dalam cukup konfidensial dong berarti? Ya makanya nanti tunggu sehari 2 hari ya. Oke. Tadi ya, ada kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai waktu Nasdem dengan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari 2 hari. Kabarnya menggembirakan atau enggak nih 1-2 hari? Oh pasti gembira lah. Ini sebenarnya kan dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri, Bang, dengan Bang Ali? Dadakan. Ya, Oke. Tapi memang kapasitasnya sebagai waketum Nasdem ya Bang Ali datang ya?
Pokoknya begitu deh. Ya. Oke. Ya. Oke, Bang, Bang, hari ini untuk pertemuan besok ya Bang, akan ada pertemuan besar gitu Bang antara Pak Prabowo mungkin dengan Amin dalam 1-2 hari ini Bang. Ya, dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya, tujuannya pasti untuk persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya, Gibran nanti gitu, Bang? kita lihat dalam pernyataan hari itu, karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Oke, siap. Oke. Makasih, Bang. Masih. Standby live. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Download Tribun X. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudu. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Maruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID,
Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Beredar sebuah potongan video memperlihatkan figura foto Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang diproduksi massal. Gaji materi kecil, Hotman Paris ogah ditawari kursi menteri meski bahwa Prabowo Gibran menang di MK. Pengacara kodam Hotman Paris ogah jadi menteri meski membela Prabowo Gibran sampai menang di MK.
Ia membandingkan gaji menteri dan pendapatannya sebagai pengacara. Salah satu tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Hotman Paris, berbicara soal kursi menteri usai jagoannya dinyatakan menang sengketa Pilpres 2024. Ia menyinggung soal kursi menteri di media sosialnya pada Selasa 23 April 2024 atau sehari usai Prabowo Gibran dinyatakan sah memenangkan Pilpres 2024. Pria yang kerap berpenampilan nyentrik itu membagikan berita soal sikap legowo para lawan Prabowo Gibran usai putusan MK. Ia mengajak seluruh pihak kembali berteman usai pemenang Pilpres 2024 ditentukan. Kemudian Hotman pun menyinggung soal kursi menteri. Meski memiliki pengaruh dalam kemenangan Prabowo Gibran di gugatan Pilpres 2024, Hotman mengaku tidak tertarik dengan kursi menteri. Sebab menurut pria bermobil mewah itu, gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesannya sebagai pengacara dan pebisnis. Selain itu, Hotman juga mau hidup bebas dan bahagia karena menurutnya hidup hanya sebentar. Hotman tidak tertarik jadi menteri sebab gaji menteri terlalu kecil dibanding kesuksesan sebagai pengacara dan bisnis. Hotman mau hidup bebas, bahagia karena hidup cuma sebentar, bebernya dikutip wartakotalive.com. Diketahui Hotman Paris sebelumnya mengaku diminta menjadi tim pengacara Prabowo Subianto dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024. Dia menghimbau untuk berdebat dengan kepala Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Maruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN Amarula Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Capres terpilih Prabowo Subianto mengundang makan malam bersama tim hukum Prabowo Gibran di Kertanegara pada Selasa, 23 April 2024. Prabowo ucapkan terima kasih kepada tim hukum yang sudah berjuang di MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Prabowo juga sampaikan setelah ini akan melakukan komunikasi dengan semua pihak untuk membentuk koalisi yang kuat dan efektif. Tadi saya kumpulkan tim hukum Prabowo Gibran yang telah bekerja keras dan berhasil mendapat keputusan dari MK. Jadi saya kira prosesnya selesai. Besok saya akan menghadap ke KPU jam 10 di KPU. Dan pada saat itu, sesudah itu kita akan mulai bekerja untuk melakukan komunikasi politik dengan semua unsur, di mana kita akan berusaha membangun suatu koalisi yang kuat, koalisi yang efektif. Kita sudah selesai pertandingan
Sudah ada keputusan, rakyat sudah sekarang berharap menuntut semuanya untuk bersatu, bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira itu. Tim hukum Prabowo Gibran hadir di Kertanegara untuk menghadiri undangan makan malam bersama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 23 April 2024. Hotman Paris dan Otto Hasibuan ungkap pesan penting Prabowo soal Jokowi. Prabowo meminta agar semua pihak tidak mengadu domba antara dirinya dan Presiden Jokowi. Pesan dari Pak Prabowo tadi bahwa jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya dengan Jokowi. Jangan berharap, jangan ada yang mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin katanya. Ada beberapa oknum yang berusaha. Ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu. Itu adalah oknum-oknum yang oknumnya terlibat KKN dan atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu dua pesan intinya. Jangan ada yang berharap bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi, itu pesan beliau. Nah ini dia nih dengan tuh lihat teman nih. Ini oleh-oleh dari Pak Prabowo. Tanda tangan ya? Presiden dengan Wakil Presiden untuk buku ini. Ya. Terima kasih. Itu dong. Tadi agendanya makan bersama. Pak Prabowo terus, udah putus nih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Pak Prabowo mengucapkan terima kasih atas kekompokan tim kuasa hukum dan kerja kerasnya. Dan juga dia memberikan programnya jangka panjang, termasuk bahwa mengatasi kemiskinan itu adalah program utama. Dan yang kedua beliau berpesan, itu pesan yang paling dalam adalah jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu, walaupun sesudah Pilpres, ada beberapa oknum yang dia atau keluarganya terlibat korupsi dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Sambil beliau tadi nyanyi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Hah? Oh, bahasa Belanda atau Jerman. Iya nyanyi lama banget. Ya. Apa? Arah ke kamera, Bang. Apa? Arah ke kamera. Terus Pak Prabowo nanya, khususnya nanya ke saya, gimana caranya istri kamu kok sabar banget? Nah, itu yang ditanya. Padahal dia udah tahu karena dia udah klien saya dari udah 20 tahun dia klien saya. Ya dia udah tahu aspek gue banyak. Dia terus nanya. Dari dulu pun dia tanya begitu, kok istri kamu sabar banget sih? Gue bilang karena semua ruko gue saya kasih sama istri, gue bilang. Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman. Bukan seperti bujang lapuk, bukan. Ya, bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk. Bujang lapuk ada nilai itu. Udah? Kita nggak usah komentar hukum dulu sekarang. Ya. Kenapa kalau PT UN itu kan sebenarnya cukup satu. PT UN tidak berwenang secara absolut. Jadi harusnya dengan satu jawaban namanya eksepsi absolut. Menyatakan PT UN tidak berwenang itu harusnya sudah putus 2 atau 3 kali sidang. Itu dalam hukum acara namanya eksepsi absolut. PT UN tidak berwenang mengadili keabsahan pemilu dan hasil pilpres. Itu udah pasti itu. Itu namanya kewenangan absolut. Ya. Jadi sudah nggak ada masalah. Ya, makasih. Ayo bos. Nah ini dia nih. Nah,
Dia tadi nyanyi lagu Batak sama lagu cinta. Lagu cinta ya. Kamera ya. Ya, jadi teman-teman wartawan semua, barusan kami ada Pak Hotman, ada Pak Bostam, ada Pak Niko, dan semua tim lah semua. Dengan ada Pak Hinca lagi di sini, Bu Dame sudah barusan selesai. Ada Maulana juga ya. Baru selesai. Ada Fahri ya. Baru selesai diterima oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita ada dinner ya, ada Pak Hotman ya. Nah, jadi intinya kita adalah bertemu. Pertama kami kan sebagai kuasa kan melaporkan kuasa yang kami terima. Sudah menang dan juga tadi kita menyerahkan putusan yang resmi dari MK. Kita serahkan kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Prabowo. Dan pesan-pesan beliau kepada kami, pertama ya ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena dipercaya sebagai lawyernya. Beliau berterima kasih kepada kami karena membantu beliau dalam perkara ini. Nah, beliau berpesan tadi bahwa supaya tetap ini kan hanya baru permulaan dari pekerjaan, dia bilang. Tapi ke depan masih banyak perjuangan-perjuangan harus dilakukan untuk membangun bangsa ini. Satu hal yang menjadi catatan kita, yang betul-betul kami semua terharu tadi melihat, bahwa dia bilang banyak desas-desus yang mencoba-coba mungkin ada yang bermaksud untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dengan tegas beliau mengatakan jangan Anda ada yang bermimpi. Ya, jangan ada yang bermimpi. Sekali lagi jangan ada yang bermimpi kalau Pak Prabowo bisa diadu domba dengan Pak Jokowi. Itu tegas beliau sampaikan. Ya terus terang aja kami sangat terharu, bangga ya. Bangga dengan kata-kata itu dan kami juga semakin yakin bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Dan yang kedua, yang berusaha mendongkel dia, ada beberapa oknum yang terlibat korupsi dan keluarganya. Oh ya. Jadi itu ya. Jadi itu yang betul-betul membuat kami bangga dan merasa yakin bahwa beliau dengan sebagai presiden akan bisa membangun bangsa ini bersama-sama dengan Gibran. Itu yang utama. Jadi ya kalau ada orang-orang yang bermaksud mengadu domba, kalau boleh itu dihentikanlah. Karena beliau sendiri sudah tegas menyatakan, jangan mimpi kalau ada orang yang mencoba mengadu domba saya dengan Pak Jokowi katanya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan Pak Prabowo bersama Pak Gibran bisa melanjutkan pemerintahan nanti setelah Oktober dan mudah-mudahan semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau respon dari Mas Gibran tadi bagaimana, Bang? Ya, Mas Gibran hanya mengamini saja tadi. Ya, saya cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Tadi nyapain apa aja, Bang? Pembicaraannya di dalam, Bang. Siapa itu? Bang Ahmad Ali, Waketum. Oh, Pak Ahmad Ali. Ya tadi ada kesini untuk membicarakan beberapa hal. Ya nanti lihat aja sehari 2 hari ya. Oke. Apa tuh, Bang? Sehari 2 hari yang diobrolin? Ada lah sehari 2 hari nanti. Akan berkoalisi? Sehari 2 hari. Ya nanti teman-teman media akan ya. Tadi pembicaraannya di dalam cukup konfidensial dong berarti? Ya makanya nanti tunggu sehari 2 hari ya. Oke. Tadi ada kesepakatan yang dibuat oleh Bang Ali sebagai Waketum Nasdem dengan Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada ya. Ada pembicaraan aja. Pokoknya nanti sehari 2 hari. Kabarnya menggembirakan atau enggak nih 1-2 hari? Oh pasti gembira lah. Ini sebenarnya ketemunya dadakan atau udah dijanjikan sama Bang Dasko sendiri, Bang, dengan Bang Ali? Dadakan. Ya. Oke. Tapi memang kapasitasnya sebagai Waketum Nasdem ya, Bang Ali datang ya? Pokoknya begitu deh. Ya. Oke. Ya. Oke, Bang. Hari ini pertemuan ya, Bang. Akan ada pertemuan besar gitu, Bang, antara Pak Prabowo mungkin dengan Amin dalam 1-2 hari ini, Bang. Ya dalam 1-2 hari ini akan banyak pertemuan-pertemuan, akan ada pertemuan-pertemuan. Nanti teman-teman media mulai besok, lusa akan bisa melihat. Ya tujuannya pasti untuk
persatuan dan kesatuan, bagaimana kemudian membangun bangsa ini ke depan. Demikian. Artinya dari PKB dan Nasdem dan lain-lain sudah akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Iya, Gibran nanti gitu, Bang? kita lihat dalam pernyataan hari itu, karena saya tidak mau mendahului apa yang nanti akan disampaikan oleh ketua-ketua umum partai. Demikian. Oke, siap. Oke. Makasih, Bang. Masih. Standby live. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2024 lalu. Download Tribun X. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudu. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu. Beredar 44 Menteri Prabowo Gibran, nama Anies, Mahfud dan Ganjar tidak ada. Nasib AHY. Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024, nama 44 menteri bocor. Meski pihak Prabowo sudah membantah, namun 44 menteri akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang diunggah oleh salah satu akun lengkap dan nama wakil menteri ini bikin heboh. Dalam poster itu membuat keterangan di bagian atasnya dengan caption ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintah secara substantif dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Tidak ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diisukan bakal ditawari posisi menteri. Adapun beberapa nama baru seperti mantan Kasat TNI Dudung Abdurrahman akan menjadi kepala BIN, kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu ada Grace Natali menjadi Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya dan Menteri Hukum Asasi Manusia Yusril Ihzah Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada mantan kader PDIP, kabarnya akan menjadi Menteri Desa Transmigrasi Budiman Sujatmiko. Sementara, nama-nama lengkap seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id Selasa 23 April membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting,
Namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi presenter kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartanto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Maruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas, ID, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana.
26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan Presiden Wakil Presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2020. Beredar 44 Menteri Prabowo Gibran, nama Anies, Mahfud, dan Ganjar tidak ada. Nasib AHY. Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada Rabu 24 April 2024, nama 44 Menteri bocor. Meski pihak Prabowo sudah membantah, namun 44 Menteri akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran yang diunggah oleh salah satu akun lengkap dan nama Wakil Menteri ini bikin heboh. Dalam poster itu membuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintah secara substantif. Dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Tidak ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD yang diisukan bakal ditawari posisi menteri. Adapun beberapa nama baru seperti mantan Kasat TNI Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN, kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY. Dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Lalu ada Grace Natali menjadi Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya dan Menteri Hukum Asasi Manusia Yusril Ihzah Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada mantan kader PDIP, kabarnya akan menjadi Menteri Desa Transmigrasi Budiman Sujatmiko.
Sementara, nama-nama lengkap seperti Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id Selasa 23 April membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik, pengusung dan pendukungnya juga penting. Namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan Kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20.
Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga Arif Rosyid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2020. Beredar 44 Menteri Prabowo Gibran, nama Anies, Mahfud, dan Ganjar tidak ada. Nasib AHY. Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada Rabu 24 April 2024, nama 44 Menteri bocor. Meski pihak Prabowo sudah membantah, namun 44 Menteri akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran yang diunggah oleh salah satu akun lengkap dan nama Wakil Menteri ini bikin heboh. Dalam poster itu membuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintah secara substantif. Dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Tidak ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD yang diisukan bakal ditawari posisi menteri. Adapun beberapa nama baru seperti mantan Kasat TNI Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN, kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY.
dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Lalu ada Grace Natali menjadi Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Yusril Ihsan Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada mantan kader PDIP, kabarnya akan menjadi Menteri Desa Transmigrasi Budiman Sujatmiko. Sementara, nama-nama lengkap seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id Selasa 23 April membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik, pengusung dan pendukungnya juga penting. Namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsan Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden, Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsan Mahendra.
15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN Amarula Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga Arif Rosyid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden Angga Raka Prabowo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2020. Beredar 44 Menteri Prabowo Gibran, nama Anies, Mahfud dan Ganjar tidak ada. Nasib AHY. Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, pada Rabu 24 April 2024, nama 44 menteri bocor. Meski pihak Prabowo sudah membantah, namun 44 menteri akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang diunggah oleh salah satu akun lengkap dan nama wakil menteri ini bikin heboh.
Dalam poster itu membuat keterangan di bagian atasnya dengan caption ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintah secara substantif. Dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Tidak ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD yang diisukan bakal ditawari posisi menteri. Adapun beberapa nama baru seperti mantan Kasat TNI Dudung Abdurrahman akan menjadi kepala BIN, kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY. Dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Lalu ada Grace Natali menjadi Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Yusril Izzah Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada mantan kader PDIP, kabarnya akan menjadi Menteri Desa Transmigrasi Budiman Sujatmiko. Sementara, nama-nama lengkap seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id Selasa 23 April membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik, pengusung dan pendukungnya juga penting. Namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, "Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif," dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Izzah Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono.
9. Menteri Sekretaris Kabinet Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Helmi Yahya. 13. Menteri Agama Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden Angga Raka Prabowo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara, terkait pelantikan presiden wakil presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadi Mulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2020. Beredar 44 Menteri Prabowo Gibran
Nama Anies, Mahfud dan Ganjar tidak ada. Nasib AHY. Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada Rabu 24 April 2024, nama 44 menteri bocor. Meski pihak Prabowo sudah membantah, namun 44 menteri akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang diunggah oleh salah satu akun lengkap dan nama wakil menteri ini bikin heboh. Dalam poster itu membuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintah secara substantif. Dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Tidak ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD yang diisukan bakal ditawari posisi menteri. Adapun beberapa nama baru seperti mantan Kasat TNI Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN, kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY. Dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat. Lalu ada Grace Natali menjadi Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Yusril Ihzah Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada mantan kader PDIP, kabarnya akan menjadi Menteri Desa Transmigrasi Budiman Sujatmiko. Sementara, nama-nama lengkap seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id Selasa 23 April membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik, pengusung dan pendukungnya juga penting. Namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif, dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihzah Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id, Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1.
Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20. Menteri Ketenagakerjaan, Emmanuel Melkiades Lakalena. 21. Menteri Perindustrian, Budi Gunadi Sadikin. 22. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Rauf Purnama. 23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Ridwan Kamil. 24. Menteri Perhubungan, Bambang Haryo Soekartono. 25. Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wisnu Wardana. 26. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. 27. Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital, Budi Ari Setiadi. 28. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. 29. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. 30. Menteri Lingkungan Hidup, Budi Satrio Jiwandono. 31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bambang Eko S. 32. Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. 33. Menteri Tata Ruang dan Kehutanan, Hadi Cahyanto. 34. Menteri BUMN, Sakti Wahyu Trenggono. 35. Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Hairul Rahayu. 36. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Arietejo. Menteri Muda Pemuda dan Olahraga, Arif Roshid Hasan. 37. Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional, Marwarar Sirait. 38. Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan, Roberto P. Lumban Gaol. 39. Kepala BIN, Dudung Abdurrahman. 40. Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi. 41. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. 42. Kepala Badan Penerimaan Negara, Bambang Brojonegoro. 43. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi. 44. Sekretaris Presiden, Angga Raka Prabowo. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengeluarkan jadwal penetapan pemenang presiden dan wakil presiden terpilih seusai Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Diketahui KPU RI akan melakukan penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, yakni di tanggal cantik, yakni hari Rabu 24 April 2024. Agenda penetapan tersebut bakal dilakukan di kantor KPU RI Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut turut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU yakni Agus Melas pada Selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pihaknya mengundang seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024 hingga para ketua umum partai politik. Saat penetapan tersebut, Prabowo juga akan menyampaikan pernyataan resminya terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, Melas mengatakan hingga saat ini KPU belum menerima konfirmasi secara resmi, yakni apakah pasangan calon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan hadir atau tidak. Sebelumnya diketahui saudara, terkait pelantikan Presiden Wakil Presiden rencananya bakal dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, yakni Basuki Hadimulyono, yakni saat ditemui seusai rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 April 2020. Beredar 44 Menteri Prabowo Gibran, nama Anies, Mahfud, dan Ganjar tidak ada. Nasib AHY. Seiring pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada Rabu 24 April 2024, nama 44 Menteri bocor. Meski pihak Prabowo sudah membantah, namun 44 Menteri akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran yang diunggah oleh salah satu akun lengkap dan nama Wakil Menteri ini bikin heboh. Dalam poster itu membuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintah secara substantif. Dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Tidak ada nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD yang diisukan bakal ditawari posisi menteri. Adapun beberapa nama baru seperti mantan Kasat TNI Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN, kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY. Dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu ada Grace Natali menjadi Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Yusril Ihsan Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada mantan kader PDIP, kabarnya akan menjadi Menteri Desa Transmigrasi Budiman Sujatmiko. Sementara, nama-nama lengkap seperti Erlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id Selasa 23 April, membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik, pengusung dan pendukungnya juga penting. Namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Nama 44 Menteri Kabinet Prabowo Gibran bocor, sosok baru mulai AHY, Helmi Yahya hingga Dudung. Pasca menang di MK, Komisi Pemilihan Umum KPU segera menetapkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tahapan berikutnya adalah penetapan paslon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU, kata Ketua KPU Ri Hashim Asyari dikutip dari situs resmi KPU, tanggal 23 April. Meski baru akan diumumkan, namun beredar nama 44 menteri yang akan mengisi Kabinet Prabowo Gibran yang oleh akun @expoljokesit lengkap dan nama wakil menteri. Dalam poster itu, memuat keterangan di bagian atasnya dengan caption, ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di pemerintahan secara substantif, dan tulisan dengan blok merah Kabinet Indonesia Emas dengan huruf putih. Adapun beberapa nama baru seperti ex-KSAD TNI, Dudung Abdurrahman akan menjadi Kepala BIN. Kemudian posisi Menko Polhukam diisi AHY, dan Ridwan Kamil menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Lalu ada Grace Natali menjabat Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diisi Presenter Kondang Helmi Yahya, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsan Mahendra. Sementara nama lawas seperti Sri Mulyani tidak ada di kabinet, posisinya digantikan Wisnu Wardana. Ada ex-kader PDIP yang kabarkan akan menjadi Menteri Desa dan Transmigrasi, Budiman Sujatmiko. Sementara nama-nama lama, seperti Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, serta beberapa nama lama di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih mengisi Kabinet Prabowo. Namun juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansyar Simanjuntak dilansir dari Kompas.id,
Selasa 23/4 membantah isu yang beredar. Sebab Prabowo biasanya akan fokus kepada aspek kompetensi. Menurut dia, meski pembagian kekuasaan dengan partai-partai politik pengusung dan pendukungnya juga penting, namun kapasitas calon anggota kabinet merupakan hal krusial diperhatikan agar bisa memenuhi janji kampanye. Berikut ini bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran yang diunggah akun tersebut. Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua, Joko Widodo. Wakil Ketua, Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kepala Staf Kepresidenan, Nusron Wahid. 2. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 3. Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia, Rahmat Pambudi. 4. Menko Bidang Energi, Investasi, dan 5. Lingkungan Hidup, Erick Thohir. 6. Menko Polhukam, Agus Harimurti Yudhoyono. 7. Menteri Pertahanan, Safri Samsudin. 8. Menteri Sekretaris Negara, Sugiono. 9. Menteri Sekretaris Kabinet, Rui Duarta. 10. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 11. Menteri Luar Negeri, Rosan Susiani. 12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Helmi Yahya. 13. Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. 14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihsa Mahendra. 15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, S. Hasan Syazili. 16. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi, Terawan. 17. Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Rahayu Saraswati. 18. Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Grace Natali. 19. Kepala Riset dan Kepala BRIN, Amarullah Oktavian. 20.